Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara berkah dan keistimewaan bulan Ramadan tentu sangat besar apabila dibanding dengan bulan-bulan biasa. Itulah kenapa umat muslim diharuskan untuk beribadah dengan lebih banyak di bulan tersebut, dikarenakan berkah dan pahala yang diberikan akan lebih besar pula. Namun tentu saja, di banyaknya ibadah yang dimaksud pada dasarnya merupakan nikmat yang luar biasa apabila kita menjalaninya dengan hati yang senang dan ikhlas. Adapun nikmat bulan puasa, sejatinya memang baik digunakan untuk berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Memang dalam dalil disebutkan bahwa berdoa dan memohon ampunan itu hukumnya wajib, agar kita tidak menunjukkan kesombongan kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, "Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Quran surat Ghafir ayat 60. Tentu saja Allah yang maha pengasih dan maha penyayang memang sangat murah hati dalam memberi sesuatu kepada hambanya. Itulah kenapa semakin banyak kita meminta, maka semakin baik. Tentu saja apabila segala macam doa dan memohon ampun kita panjatkan di bulan berkah Ramadan, maka akan semakin lebih baik lagi. Lantas kapan waktu terkabulnya doa di bulan Ramadan dan apa sajakah keistimewaannya? Sebelum kita lebih jauh membahas video kali ini, kami ingatkan untuk Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan video selanjutnya dari kami. Ada beberapa waktu tertentu yang menjadi keistimewaan apabila digunakan untuk berdoa dan memohon ampunan. Adapun waktu tersebut diriwayatkan sebagai waktu yang baik untuk berkomunikasi dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang pertama, di sepertiga malam terakhir atau waktu sahur. Dikala waktu sahur ataupun sebelum salat subuh merupakan waktu yang paling tepat untuk berdoa. Bahkan lebih baik lagi apabila didahului dengan salat malam. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi, "Rabb kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, ketika berpuasa. Yang dimaksud adalah apabila seorang muslim berpuasa, maka setiap doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Perkara ini juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang berbunyi, 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan kedudukan doanya pun dijelaskan oleh Rasulullah sebagai doa yang setara atau sederajat dengan doa dari pemimpin yang adil, menunjukkan betapa mulianya orang yang tengah melaksanakan ibadah puasa. Lalu yang ketiga, malam Lailatul Qadar. Malam tersebut merupakan puncaknya keberkahan di bulan puasa. Hal ini dikarenakan pada malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkomandokan kepada malaikat Jibril dan rombongan besar malaikat lain untuk terbang dan turun ke dataran bumi. Pada malam itu Jibril turun dengan membawa panji-panji berwarna hijau yang kemudian akan diletakkan di puncak Ka'bah. Jibril akan mengepakkan 100 sayap di punggungnya. 2 di antara sayap-sayap tersebut tidak pernah digunakan untuk terbang kecuali pada malam Lailatul Qadar. Kemudian malaikat Jibril akan memerintahkan para rombongan malaikat yang mengikutinya untuk mengunjungi para umat Rasulullah yang tersebar di seluruh bumi. Malaikat-malaikat itu kemudian akan mengucapkan Assalamualaikum kepada setiap orang yang tengah beribadah kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Para malaikat itu akan tunduk, berdiri maupun berbaring di dekat umat Rasulullah SAW yang sedang melakukan salat, berzikir, dan berbagai macam ibadah lain pada malam Lailatul Qadar tersebut. Para malaikat itu kemudian akan mengaminkan doa-doa yang dipanjatkan mereka hingga waktu terbitnya fajar. Tentu saja, dikarenakan para malaikat ikut mengamini doa-doa kita pada malam tersebut, maka waktu tersebut merupakan waktu yang paling tepat untuk memohon kepada Allah. Pada malam tersebut sangat dianjurkan memperbanyak beribadah dan juga memperbanyak doa, sebagaimana yang diceritakan oleh Ummul Mu'aimin Aisyah radhiyallahu anhu saat bertanya kepada Rasulullah SAW. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, menurutmu apa yang sebaiknya aku ucapkan jika aku menemukan malam Lailatul Qadar?" Beliau bersabda, "Berdoalah."
Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat yang dirahmati Allah, itulah penjelasan mengenai 3 waktu terkabulnya doa di bulan Ramadan. Semoga video ini bisa memberikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau pendapat dari sahabat, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.